Assalamualaikum followers semuanya. Hari ini kita akan mereview chapter 1051 manga One Piece. Sebelumnya jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu agar teman-teman dapat mensupport channel Nonton Anime TV. Jika sudah, Mimin mengucapkan terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke chapternya. Judul chapter hari ini adalah Shogun Negeri Wano, Kozuki Momonosuke. Di cover story kita melihat Germa berjalan dengan gagahnya. Mereka meledakkan ruangan lab yang telah menahan Nizi dan Yonzi. Di awal chapter kita diperlihatkan ketakutan warga Wano melihat naganya Momo. Seseorang menyuruh mereka semua untuk enggak takut dan berlari. Para warga mengatakan jika naga itu bukanlah Kaido, dan warga lainnya menjadi terkejut. Jika itu bukan Kaido, berarti terdapat dua naga di sini. Di tengah ibu kota kita melihat di sisi kiri para warga ibu kota, dan di sisi kanan di dalam asap Hiyori berjalan keluar bersama Akazaya. Para warga mempertanyakan apa yang telah terjadi. Mereka juga melihat Komurasaki telah hidup kembali. Para warga menanyakan kepada bos Kyoshiro apa maksud dari ini semua. Kinemon yang masih berada di asap lalu mengatakan, sepertinya Denjiro dan Hiyori begitu terkenal dibandingkan dengan mereka. Apakah semua orang masih ingat atau tidak? Kinemon lalu keluar seperti gayanya Oden. Semua warga berteriak nama Kinemon. Mereka bingung kenapa Kinemon bisa berada di sini. Seharusnya ia telah terbakar di kastilnya Oden. Para warga mengira ini hanyalah mimpi saja, dan sebagian warga lainnya mengira jika ini adalah akhirat. Mereka lalu bertanya sejak kapan mereka mati. Para Akazaya lalu muncul satu persatu. Sebagian warga menyediakan denden musi untuk menyebarkan berita ini ke seluruh negeri Wano, karena telah terjadi hal yang besar di sini. Setelah melihat para Akazaya lengkap muncul di hadapan mereka, para warga meyakini jika itu adalah Akazaya 9. Mereka yang telah terbakar dalam 20 tahun lalu kini muncul. Ini artinya perkataan dari Toki benar-benar terjadi. Denden musi kini tersambung ke seluruh pelosok negeri. Setiap daerah kini dapat melihat kejadian di ibu kota. Denden musi juga tersambung ke dalam Onigashima. Kita berpindah ke Onigashima. Para kru Mugiwara begitu terkejut mengetahui jika Yamato adalah anaknya Kaido. Brook lalu mengatakan, jadi perang ini masih belum selesai? Yamato menyuruh kru Mugiwara untuk tetap tenang karena ia bukanlah musuh mereka. Yamato mengatakan jika ia selama ini selalu mengikuti perkembangan dari kru Mugiwara lewat berita selama bertahun-tahun. Yamato lalu mengatakan jika ia mengetahui kru Mugiwara terdiri dari orang-orang yang aneh, tetapi ketemu mereka secara langsung begini saja tetap begitu mengejutkan. Kru Luffy menjadi kesal karena dikatakan aneh. Mereka lalu mengatakan jika Yamato lah yang aneh dengan tanduknya, anak Kaido. Yamato lalu mengatakan mulai saat ini ia akan ikut berlayar bersama bajak laut Mugiwara. Yamato lalu memperkenalkan namanya adalah Kozuki Oden, tetapi mereka bisa memanggilnya dengan Yamato. Salam perkenalan dari Yamato kepada krunya Luffy. Duo penakut Nami dan Usopp berteriak terkejut mendengarkan ini. Franky dengan muka biasa menanyakan, Yamato ingin bergabung dengan kru mereka? Duo mesum Brook dan Sanji dengan bahagianya, dan mata Love menyetujui bergabungnya Yamato. Robin terlihat tertawa dan mengatakan jika ini akan menarik. Jinbe dengan muka yang biasa mengatakan jika perlu izin dari kapten terlebih dahulu, barulah ia juga mengizinkan. Di sini kita melihat Dr. Chopper sedang mengobati Luffy dan Zoro yang berbaring pingsan akibat pertarungan mereka sebelumnya. Luffy dan Zoro masih belum sadarkan diri. Yamato menanyakan keadaan Luffy, apakah Luffy akan selamat. Pertarungannya di atas begitu sengit dan wujudnya tadi. Yamato lalu menoleh ke belakang dan melihat cucungok Kaido sedang berusaha kabur darinya. Yamato lalu berteriak dan mengatakan siapa yang mengizinkan mereka untuk pergi. Para cucungok tadi mengatakan jika mereka enggak ingin menjadi budak seperti yang lainnya. Yamato lalu mengatakan untuk jangan merengek dan menyuruh mereka untuk diam di tempat. Usopp lalu bertanya kepada Tama bagaimana nasib dari para gifter ini selanjutnya. Tama lalu mengatakan jika jutsunya akan menghilang jika bentuk bulan kembali seperti semula, yang berarti hanya bertahan selama 1 bulan saja. Jika sudah sebulan, semua hewan akan kembali seperti semula. Mereka akan memilih sendiri mana jalan yang terbaik bagi mereka sendiri. Speed yang mendengar ucapan Tama datang dan memeluk Otama. Speed lalu mengatakan
jika ia ingin selalu bersama dengan Tama dan ia selalu berbahagia. Speed masih memanggil Tama dengan sebutan Tuan. Tama lalu mengatakan jika ia begitu senang mendengarkan ini, tetapi Tama lebih senang lagi jika Speed bersama dengannya bukan sebagai pengikut, melainkan sebagai sosok ibu. Perkataan dari Tama ini sontak membuat Speed terkejut kagum. Layar Dendenmushi tiba-tiba hidup dan menampilkan di ibu kota. Mereka melihat Komurasaki bersama Kinemon dan lainnya sedang berlutut. Mereka lalu menanyakan, siapa itu? Kita kemudian berpindah ke tempat ibu kota. Di sini kita melihat Akazaya membagi dua pasukan dan berlutut membentuk sebuah jalan, layaknya seorang raja yang sedang berjalan. Momo yang berada di balik asap lalu mengatakan, sudah 20 tahun sejak kematian ayahnya. Para warga menjadi terkejut mendengar perkataan ini. Momo lalu mengatakan jika para warga juga telah melakukan hal yang terbaik selama bertahun-tahun ini. Perayaan festival api tidak berakhir malam ini. Mulai besok kalian semuanya bisa hidup sesuka hati kalian. Para warga mempertanyakan apa maksud dari perkataan Momo ini. Mereka lalu mempertanyakan bagaimana dengan Orochi. Momo lalu mengatakan jika para warga diperbolehkan untuk minum sebanyak yang mereka mau, para warga tak perlu lagi untuk membayar air bersih. Pabrik beracun yang telah merusak tanah Wano akan segera dihancurkan. Mulai hari ini, perbudakan akan segera dihapuskan di negeri Wano. Tama lalu mengatakan, Momokun, kita di sini melihat sedikit flashback masa kecilnya Utama. Di tempat pabrik dikabarkan 4 orang pekerja lagi telah mati hari itu. Mungkin besok akan menjadi giliran yang lainnya. Seseorang di luar rumah Tama sedang berdiskusi siapa yang akan menyampaikan berita ini kepada Tama. Mereka lalu mengatakan jika ayah dan ibunya Tama telah meninggal dunia. Tama kecil dan Komachio kecil duduk bersama sambil melihat pabrik. Tama lalu mengatakan jika kedua orang tuanya akan tenang di sana karena ia akan baik-baik saja. Tama lalu berjualan topi caping hasil buatannya sendiri untuk memenuhi kehidupannya. Sayangnya enggak ada satu orang pun yang membeli topinya itu. Seseorang lalu datang dan membeli sebuah topinya Tama. Orang itu adalah Tengu-san. Tengu lalu menanyakan kepada Tama, apakah Tama anak yatim piatu? Janganlah menyerah, tinggal beberapa tahun lagi, ujar Tengu. Tak lama lagi para kesatria hebat klan Kozuki akan segera bangkit kembali. Ketika saat itu tiba, setan-setan jahat itu akan segera diusir. Mereka tak akan lagi merusak tanah ini. Tama dengan bahagianya menanyakan apakah perkataan Tengu itu benar. Kalau begitu ia akan bertahan dan selamat. Kita kembali ke masa kini. Tama menjadi sedih dan menangis di pelukannya Nami. Tama lalu mengingat perkataan dari Luffy yang mengatakan untuk jangan gembira dulu, seolah-olah ini semua sudah istimewa. Di saat kami meninggalkan negeri ini akan menjadi tempat di mana kau akan bisa makan sebanyak yang engkau mau setiap harinya, ujar Luffy. Kita kembali ke tempatnya Momo. Momo mengatakan, mulai hari ini, rejimnya Orochi dan ancaman Kaido sudah berakhir. Aku bertemu dengan teman-teman yang kuat dan penuh semangat di dalam perjalananku. Bersama aliansi ninja, bajak laut, dan Ming menyerang Onigashima. Kaido, Orochi, bajak laut binatang buas, dan para monster yang telah membuat hidup kalian ketakutan sudah dimusnahkan. Para warga begitu terkejut mendengarkan kemenangan ini. Mereka lalu menangis terharu dan berteriak kesenangan. Mereka lalu mengatakan jika mereka enggak akan pernah melupakan pahlawan yang telah menyelamatkan negeri ini. Momo lalu berbisik kepada Kinemon, Kinemon, sekarang bagaimana? Aku sudah tidak tahu lagi apa yang aku katakan. Kinemon lalu menjawab, lakukan saja seperti kata pepatah, pura-pura sampai kau terbiasa. Momo lalu mengingat perkataan dari Luffy yang mengatakan, jika Momo adalah seorang pemimpin bukanlah boneka. Apa semua hal di dunia ini masih terlihat menakutkan untukmu? Terkadang kapten kita satu ini suka berkata yang bijak. Para warga masih berteriak kesenangan. Momo lalu berteriak dan mengatakan, jika namanya diberikan oleh ayahnya yang memiliki arti tidak ada tandingannya. Momo lalu bersumpah demi nama itu akan mengembalikan tanah negeri yang tandus ini menjadi surga seperti dulu kala.
tetapi ia butuh bantuan semua warganya. Aku sudah melewati 20 tahun ini untuk menyelamatkan negeri ini. Mulai dari sekarang, aku akan memimpin Wano, Kozuki Momonosuke. Perkataan Momo ini membuat Hiyori bersedih. Akazaya dan semua warga juga terlihat menangis. Momo lalu bergumam kepada ibunya jika ia akan menepati janjinya. Dan untuk sang ayah, ia akan melanjutkan perjuangannya. Momo lalu menutup pidatonya. Shogun yang sebenarnya telah kembali. Dari lubuk hati yang terdalam, aku meminta maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatanku. Semua orang lalu meneriaki nama Momonosuke sama. Di akhir chapter, narator mengatakan seseorang yang berumur 8 tahun memandang perjalanan mereka. Di saat mereka melintasi udara malam di tanah para samurai, ia mungkin kurang dalam hal kekuatan fisik, tetapi dia menutupnya dengan kesetiaannya untuk bertanggung jawab dan rasa kasih sayang yang tidak terbatas. Pria ini suatu hari nanti akan dikenal sebagai salah satu pemimpin terbaiknya Wano. Kita baru saja menyaksikan lahirnya seorang shogun yang hebat, Kozuki Momonosuke. Momo lalu berjalan ke belakang dan Akazaya pun berdiri mengawalnya. Demikian dulu preview singkat dari Nonton Anime TV. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, like video ini jika kalian menyukainya, dan tekan tombol dislike jika kalian enggak menyukainya. Terima kasih telah menonton video ini, dan kita ketemu lagi di video kita selanjutnya.